umur berapapun masih tetap bisa eksis. Iya. Itu satu. Kedua, yaitu soal prinsip. Bahwa seorang pelawak pun tetap harus bisa punya prinsip. Saya dengar Cak Lontong itu kan, Cak Lontong ini kan selalu jadi rebutan televisi-televisi. Kompas TV aja selalu ingin dapat Cak Lontong tapi sibuk, saya udah di sini, saya udah di sini. Kan ada dong kesombongan itu, kan sombong kadang-kadang. Bukan sombong ya, Ya. itu hal yang kadang-kadang saya sebenarnya kaget itu. Masa sih saya sampai seperti itu? Seperti dipanggil-panggil gitu ya. Perasaan kayak gitu deh. Saya menjadi saksi kalau kita lagi rapat untuk penentuan produksi di mana di situ ada hiburannya, minta Cak Lontong nggak bisa, udah acara ini, udah acara ini, udah acara itu. Tapi saya mendengar cerita Cak Lontong ini adalah kalau dia sudah komit ke dalam satu acara dan diminta oleh acara lain yang serupa, meskipun Cak Lontong bukan sebagai talent utama, hanya sebagai tamu, itu Cak Lontong nggak mau. Betul. Inikah yang Cak Lontong katakan sebagai prinsip dan etik? Nah, lebih ke situ ya. Prinsip, etik, karena saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Prinsip dan etik itu. Walaupun saya sebagai entertain, penghibur, seorang pelawak. Kalau bicara seperti itu gini, ini contoh aja, Kompas kan punya Suci itu. Ya. Ketika saya dilibatkan Kompas untuk menjadi juri, waktu itu udah berjalan ya beberapa session gitu, beberapa sesi kan saya masuk itu tahun ke berapa gitu saya lupa. Nah di saat yang sama ketika Suci ini selesai, habis sudah mendapat pemenangnya, ada stasiun TV buat audisi yang semacam ini. Saya ditawari jadi juri dan terus terang saya tidak mau menerima. Walaupun saya nggak tahu ya apakah tahun depan saya akan dilibatkan lagi di Suci ini, saya nggak tahu. Tapi buat saya masih melekat atau saya masih satu brand dengan Suci. Buat saya kenapa saya menghargai itu? Karena begini, sebuah stasiun TV dengan tim kreatifnya itu dengan kemampuan memaksimalkan kemampuan membuat sebuah konsep program ini kan nggak sembarangan, ini kan sebuah perjuangan. Dan konsep program itu kan punya brand image. Ketika saya dipilih, saya yakin bahwa saya masuk dalam brand image ya diinginkan program itu. Jadi saya akan mempertahankan itu dengan konteks saya menghargai pembuat konsep itu, bagaimana dia menciptakan sebuah brand image. Ketika saya dengan seenak saya mengambil pekerjaan di tempat lain, apalagi yang serupa, itu buat saya kan saya tidak menjaga brand image itu. Itu sebuah etika yang harus saya lakukan. Bahkan ini mungkin ini cerita belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Waktu itu, waktu saya masih susah ini. Ketika saya jadi di Suci, juri Suci itu kan ya secara karir sudah lumayan lah. Saya zaman waktu masih susah itu saya pernah bikin dummy dengan salah satu stasiun TV. Itu Baru dummy loh ya? Dummy dan kita sangat optimis bahwa ini akan menjadi sesuatu. Dan karena saya kenal baik, sudah punya ikatan baik dengan teman-teman di stasiun TV itu kan. Tapi akhirnya dengan perjalanan waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum terlaksana ini program. Sampai akhirnya hampir ya setengah tahun lebih belum terlaksana juga. Nah ini rencananya, dummy ini, program ini rencananya akan live setiap pagi, Senin sampai Jumat, stripping. Nah suatu saat setelah 6 bulan lebih, hampir setengah tahun lebih, saya ditawari oleh stasiun lain untuk acara live pagi juga. Dan ini tinggal syuting ini. Sudah tinggal syuting. Udah pasti jadi? Sudah pasti jadi. Saya diminta untuk menjadi pengisi dan 2 minggu lagi kalau nggak salah itu sudah mulai live. Saya tidak langsung menerima pekerjaan itu. Karena apa? Walaupun secara konsep berbeda, tetapi ini kan mau live pagi nih. Ini juga jelas yang mau jalan ini live pagi juga. Oke, akan ada bentrok jadwal. Pasti. Makanya saya tidak langsung jawab, saya tidak langsung ambil. Saya telepon dulu dengan produser yang ini. Yang tadi yang bikin percontohan, yang bikin dummy. Yang bikin dummy. Bagaimana? Dia minta beri aku waktu seminggu lagi. Wah, kan udah mau tayang yang Nah satunya. iya makanya. Saya tetap oke, saya nggak bilang ke mereka juga, saya belum bisa memutuskan. Saya menunggu ini.
Bahkan seminggu lebih akhirnya dia memutuskan dia give up, menyerah. Dan itu ketika akhirnya sudah lewat itu waktunya, si yang harusnya saya ikut program jelas-jelas sudah jalan, akhirnya lewat. Saya akhirnya kehilangan kesempatan itu. Buat saya tidak pernah merasa waktu itu saya menyesal. Saya merasa bahwa ya ini kayaknya yang Tapi harus kan saya itu rezeki loh Cak sebenarnya. Menolak rezeki. bukan menolak rezeki. Saya lebih melihat bahwa itu belum rezeki saya. Saya tidak menolak. Tapi saya berkesimpulan bahwa itu belum rezeki saya. Karena saya punya prinsip, saya punya sesuatu yang harus lebih saya hormati. Tapi ketika dia sudah menyerah dan itu sudah lewat, ya sudah, saya nggak bisa mengambil itu lagi kan. Wow. Ya buat saya, ya mungkin itu orang melihat penghambat ya. Saya merasa bahwa ya ini yang menghambat saya. Harusnya saya punya kesempatan bisa ya lumayan hidup enak lebih awal. Tapi buat saya nggak masalah karena toh saya tetap bisa hidup dengan cara seperti itu. Wow. Dan itu terjadi itu. Makanya itu saya paling bersyukur itu gini. 2005 saya itu mulai di Jakarta itu 2005. Saya memilih, walaupun saya pernah lulus kuliah dan bekerja. Saya waktu itu ikut perusahaan Jepang kan, saya bekerja. Tapi hampir 5 tahun saya bekerja, saya merasa saya nggak di sini nih harusnya. Akhirnya saya keluar. Ya lulusan elektro ITS. Nah itu, saya waktu kerja itu saya pakai ijazah ini, jadi saya jadi quality control untuk mechanical, electrical sebuah high-rise Benar-benar building. kerja berdasarkan disiplin ilmu. Betul. Tapi justru saya 4 tahun lebih, hampir 5 tahun saya merasa kok saya nggak di sini kayaknya. Walaupun sebenarnya secara ekonomi ya sudah ya namanya sebagai karyawan ya sudah aman lah gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan kerja. Saya ngomong ke istri saya memutuskan bahwa saya bukan di sini. Dan saya disupport oleh istri saya. Kebetulan istri saya juga waktu itu kan karyawan di bank kan, security. Hah? Aku udah Tapi benar istri saya itu karyawan di bank. Jadi saya udah punya anak itu. Saya waktu itu dari istri? Ya iyalah, masa dari suami. Suaminya kan saya. Jadi saya sudah punya keluarga, punya anak istri. Saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya yang itu untuk menghidupi keluarga. Memulai dari nol di entertain. Oke. Dan saya berangkat ke Jakarta di 2005 itu. Dan itu bukan keputusan yang mudah. Tapi saya bersyukur saya disupport oleh istri waktu itu. Dan ternyata betul, nggak mudah. Itu sangat berat dan makanya saya bilang 2006, 2007, 2008, 2009 itu adalah periode terberat dalam hidup saya. Dan saya bersyukur karena waktu itu teknologi komunikasi belum bisa video call. Kenapa? Karena kalau bisa video call, mohon maaf nih, saya sudah tidak bisa membohongi istri saya lagi. Karena waktu itu, kalau Rosi tahu, saya itu nganggur, nggak ada kerjaan. Tapi kalau istri telepon, saya bilang, saya lagi meeting sama TV, stasiun TV. Padahal nggak ada itu? Padahal di rumah bingung mau ngapain. Aduh kasih. Coba kalau ada video call, saya nggak bisa bohong itu. Saya itu sangat bersyukur dengan perkembangan teknologi karena itu tadi makanya saya Pada saat kamu nganggur belum ada video call. Nah, coba kalau video call mau meeting, saya harus cari tempat pura-pura meeting di mana ya kan? Serius sampai segitu? Serius. Kasih. Saya pernah pada posisi besok mau makan apa saja bingung. Dan itu istri anak saya nggak pernah tahu. Dan karena gini buat saya, ketika saya memutuskan itu dan disupport istri, itu kan sebuah tanggung jawab buat saya. Jadi ketika saya pada posisi itu, pantang buat saya membuat anak istri saya ikut merasakan. Mereka tahu justru setelah semuanya membaik. Kenapa Cak Lontong sebenarnya itu pertaruhan loh. Makanya kalau tadi dikatakan dengan konteks sekarang pertaruhan buat saya pernah mengalami yang jauh lebih berat.
yang mungkin banyak atau semua orang malah nggak tahu itu. Gitu. Seorang Cak Lontong itu pernah hanya duduk sendirian. Tanpa tahu besok hari ini bahkan mau makan apa. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Dan nggak, ya namanya. Meninggalkan perusahaan Jepang. Dengan gaji yang sudah sangat memadai. Tetapi karena hatinya merasa tidak ada di situ. Cak Lontong memilih melangkah datang ke Jakarta. Mengejar satu impian yang mungkin waktu itu juga belum tahu loh. Belum tahu, sama sekali nggak. Tapi the power of not giving up. Kekuatan untuk tidak pernah mau menyerah. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Ya, makanya kalau bilang keputusan berat, saya pernah mengalami yang buat saya itu terberat. Dan saya bersyukur bahwa waktu itu yang merasakan hanya saya. Istri saya tidak tahu karena pikiran saya bahwa saya tidak boleh merepotkan mereka. Karena kalau mereka tahu kondisi saya di Jakarta, pasti mereka akan ikut mikir. Dan itu buat saya jangan sampai itu terjadi. Dengan segala cara saya harus bisa hidup di Jakarta. Saya itu dulu punya kebiasaan gini Rosi. Saya itu kalau ada kembalian receh, uang receh berapapun saya kumpulkan saya punya tempat naruh uang gitu kan. Dan itu ketika pada titik saya nggak punya, ya di tabungan sudah nggak ada yang bisa diambil. Bayangkan itu, saldo minimal itu kan kalau yang bisa diambil kan 10.000. Harus ada saldo. Itu bahkan ngambil di ATM aja udah nggak bisa tuh. Saya biasanya memanfaatkan uang receh yang saya kumpulkan itu karena saya di dekat rumah itu ada kios tempat saya nongkrong itu. Saya yakin dia butuh recehan untuk kembalian kan. Saya tuker itu biar jadi uang kertas. Ya terkumpul kadang-kadang 15.000, 20.000, 25.000. Saya harus bisa hidup ini nggak tahu sampai kapan dengan uang ini. Jadi kadang-kadang saya waktu itu keputusan saya akan beli makanan yang paling manis, minuman yang paling manis, dan cuma itu untuk seharian. Karena biar saya seenggak-enggaknya ada energi. Ya. Karena saya harus hemat ini. Kalau saya pergi keluar untuk cari pekerjaan pun ini akan terpakai uang ini. Dan belum tentu dapat pekerjaan. Makanya gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi buat saya, ya saya merasa bisalah menghadapi kalau dalam konteks pilihan seperti sekarang. Sehingga Cak Lontong ketika misal di Pilpres baru saja kemarin punya juga pilihan politik yang berbeda. Saya dengar banyak kemudian cancellation, pembatalan acara dari banyak institusi. Sehingga itu bagaimanapun juga menghilangkan mata pencarian atau rezekinya Cak Lontong. Buat Cak Lontong, sudah pernah hal yang begitu berat saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau cuma sekedar ada orang membatalkan penampilan saya karena pilihan politik saya, itu ya tidak seberapa. Iya. Buat saya itu ya masih bisa saya nikmati dengan kondisi sekarang. Karena saya pernah pada kondisi yang jangankan menikmati ya, untuk bertahan saja saya tidak yakin bisa, tapi saya buktinya masih bisa mampu bertahan sampai sekarang. Tapi ada yang satu saya percaya lagi bahwa begini. Setiap kesempatan, saya waktu itu gini Ros, pada posisi itu saya yang ada di orang tua saya itu tinggal bapak saya. Ibu saya sudah meninggal waktu itu. Jadi bapak saya tinggalnya di desa. Jadi saya itu berprinsip begini, ketika saya sebagai anak punya rezeki berapapun, ketika orang tua membutuhkan, nah itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya perlu duit ini, tapi saya selalu langsung kirim ke orang tua saya. Beberapa kali itu terjadi dan saya mencatat betul. Akan ada aja tiba-tiba rezeki datang, berlipat-lipat dari yang saya berikan pada orang tua. Buat saya ini hubungan yang kalau tadi bilang orang lain
cancel pekerjaan saya, membatalkan pekerjaan siapa. Ya apapun itu orang lain punya pilihan silakan. Tapi buat saya, bukan saya dengan orang tua, dengan keluarga, itu jauh yang menguatkan saya. Apapun kondisi saya, mereka support saya. Ketika orang tua saya waktu itu, sekarang beliau juga sudah nggak ada kan. Keluarga saya support buat saya, ya sudah lebih dari itu. Saya bisa bertahan karena itu. The power of not giving up, the power of believing, kekuatan yang selalu percaya pada Cak Lontong. Ternyata baru tahu aku Cak Lontong. Cak Lontong ini teguh sekali dalam prinsip dan memegang etik. Dan the power of believing, kekuatan untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan, karena itu adalah nilai-nilai yang baik, pasti ada waktunya akan kembali dengan baik. Cak Lontong tuh pernah merasa sebenarnya sebagai orang yang selalu menghibur, Cak Lontong tuh sebenarnya kesepian gak sih? Kalau dibilang kesepian sih enggak, cuma kadang-kadang Of course ada keluarga, tapi sebenarnya apakah di dalam hati seorang komedian atau pelawak itu sebenarnya dia memendam penderitaannya sendiri? saya itu orang yang memang cenderung seperti itu. Saya tidak pernah ingin membagi penderitaan. Saya hanya ingin membagi sesuatu yang membuat orang lain bahagia, terutama orang yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau saya dalam kondisi yang berat, yang sedih, ya saya berusaha, ya hanya saya saja yang tahu, cukup itu buat saya sudah cukup. Tapi kalau saya bahagia, kalau saya senang, saya bisa berbagi, ya saya pengen sebanyak-banyaknya orang tahu bahwa saya bisa senang berbagi. Saya mungkin itu yang ya memang yang saya miliki hanya seperti itu. Dan saya juga bukan pada posisi orang yang bisa berbagi apapun dengan orang lain, ya semampu saya bisa berbagi. Saya bukan tipe orang yang ngoyo, bukan tipe orang yang pengen mendapatkan semuanya secara instan dan berlimpah. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya itu dulu gini, ini mungkin satu modal juga buat saya, dan saya saya sharing ke beberapa teman yang mungkin punya profesi seperti saya. Saya dalam kondisi yang nggak berkecukupan saja, ketika saya menyadari bahwa waktu itu saya itu dilihat orang dari penampilan saya menginvestasikan uang yang saya punya walaupun nggak banyak, itu pasti untuk kebutuhan perform saya. Seperti pakaian, celana, baju, itu saya selalu berusaha mengupdate walaupun dengan cara, ini kalau Rosi nggak percaya, ada di Pelumpang itu ada pasar ruler. Ya. Di pinggir sungai itu kan tempat jualan baju-baju murah yang unik-unik saya itu belanja di sana dulu untuk memenuhi kebutuhan penampilan saya, karena buat saya nggak harus mahal, yang penting ini pantas dilihat orang enak gitu kan. Makanya pasar ruler itu hampir dari ujung ke ujung pasti kenal saya tuh pedagangnya, karena saya paling rajin belanja di sana dulu. Bahkan ketika saya sudah pada posisi yang lumayan enak pun saya masih sering main ke sana. Meskipun bisa beli yang bermerek, bisa tetap itu jadi pilihan. Masih sering ke sana. Kenapa? Saya sering ngajak ya driver saya, orang-orang manajemen saya jalan-jalan ke sana beli. Karena buat saya, ya itu tempat saya dulu pernah tumbuh ya, mereka membantu saya walaupun mereka nggak tahu bahwa itu sangat membantu saya. Tapi makanya saya di lingkungan itu merasa nyaman-nyaman aja. Dan biasanya yang kaget malah para pengunjungnya itu. Loh, Cak Lontong kok belanjanya di sini? Emang saya nggak boleh belanja di sini ya? Kalau saya nyolong di sini nggak boleh, kalau belanja kan boleh. Tapi kalau pedagang-pedagang situ pada sudah tahu. Cak Lontong emang dulu sering main di sini, dan ya saya seneng aja kalau ketemu mereka itu, karena artinya saya melihat nggak ada yang berubah dengan saya. Bahkan makanya saya kalau pikir, banyak nyebut sampean itu udah artis, kamu itu udah artis. Tapi mohon maaf nih, saya memang nggak terlalu banyak bergaul dengan artis, kecuali konteksnya ketika sedang bekerja bareng ya.
Itu dalam proses kreatif. Nah, dalam proses kreatif berkumpul dalam dengan mereka. keseharian? Tapi dalam pergaulan saya nggak kumpul dengan artis-artis gitu. Makanya saya nggak bisa punya geng artis-artis yang hobinya sama. Wow, misalnya yang golop, yang motor-motor, nggak bisa saya. Saya seadanya aja gitu. Karena buat saya kayaknya saya memang nggak bisa seperti itu. Makanya kalau ditanya, jalan dong di mana, saya di Kemayoran, di dekat, banyak orang mikir oh di apartemen. Enggak, saya bukan tipe orang yang menurut saya tuh nggak cocok, nggak bakal betah kalau hidup di apartemen. Karena saya tuh orang yang model punya rumah, yang kalau pagi saya buka pagernya, saya duduk ngopi di situ sambil baca-baca berita, tetangga lewat, nyapa, sempet ngobrol-ngobrol. Saya bisa hidup dengan cara seperti itu, bukan di apartemen yang hanya keluar kalau perlu, pulang ya istirahat di rumah, bahkan sebelah siapa kita nggak tahu. Saya nggak bisa di lingkungan seperti itu, nggak bisa. Jadi Ketenaran tidak membuat seorang Cak Lontong jadi hidup jet set. mungkin itu bagaimana orang mengartikan, tapi intinya saya nggak bisa berubah, memaksakan diri pun saya nggak bisa untuk berubah seperti itu. Jadi Cak Lontong tuh melihat bahwa pilihan-pilihan yang diambil dan itu membuat risiko dan mengecewakan mereka yang mencintai Cak Lontong sebenarnya. Bagaimana Cak Lontong mengartikulasikan atau menjawab kekecewaannya mereka? Bukan karena soal pilihan apa, karena pengen lihat Cak Lontong tuh biar tetap lucu dengan kritik-kritik sosialnya gitu. Karena saya ingat banget almarhum Dono Warkop, dia menulis di Kompas, kira-kira dia mengatakan bahwa melawak yang paling cerdas itu adalah dengan mengkritik gitu. Dan kita tetap butuh Cak Lontong yang bisa menggelitik, mengkritik, dan dia tetap menjadi milik kita semua gitu. Bagaimana Cak Lontong menjelaskan pada mereka yang merasa Cak Lontong nggak lagi seperti dulu? Ya buat saya yang saya lakukan hanya satu, saya hanya bisa membuktikan ke mereka bahwa yang akan Anda lihat ya Cak Lontong seperti yang Anda lihat dulu. Saya akan buktikan itu. Saya mengibaratkan begini saja lah, kalau seorang anak SD selesai masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA kuliah, ya itu pasti akan ada proses yang berbeda. Jangan memaksakan anak yang sudah kuliah Anda ingin melihat dia seperti anak SD yang dulu, nggak bisa. Tapi buat saya akan membuktikan bahwa saya adalah orang yang seperti dulu tetap. Saya adalah Cak Lontong, memang dulu saya SD, sekarang saya kuliah misalnya seperti itu. Bukan berarti saya berubah menjadi bukan Cak Lontong, saya tetap Cak Lontong yang Anda kenal. Yang di atas panggung tetap seperti dulu. Buat saya akan menunjukkan itu. Karena prinsip saya dari dulu juga begini, ketika saya menghibur pun saya yakin bahwa saya tidak bisa memuaskan, menyenangkan semua orang. Itu yang harus saya sadari, itu yang harus saya, kadang-kadang banyak orang merasa kecewa ketika dia gagal atau tidak berhasil membuat semua orang terhibur. Tapi buat saya, ya saya bukan manusia super. Jadi ada hal yang bisa saya kendalikan, ada hal-hal yang memang itu di luar kendali saya gitu. Makanya menjaga penampilan, menjaga performance saya itu yang bisa saya kendalikan. Tapi mereka puas atau tidak itu saya tidak bisa mengendalikan. Dan kalau itu hanya menjadi ukuran saya semua harus puas, ya mungkin saya Yang penting job datang, yang penting fansnya banyak. Itu bukan Cak Lontong? Bukan, sama sekali bukan saya. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya bukan seperti itu. Mungkin kalau harus ditanya ke manajemen saya, banyak pekerjaan yang justru saya tidak ambil karena saya merasa bahwa ini sepertinya ada orang lain yang lebih tepat di situ, bukan saya. Bahkan saya seperti itu. Ketika saya main bareng di satu panggung yang sama dengan ya pelawak-pelawak muda dan mereka lucu, saya malah seneng karena apa? Buat saya tugas saya jadi lebih ringan. Saya nggak pernah merasa tersaingi dengan mereka. Saya punya teman main yang lucu, yang kreatif, buat saya lebih senang. Karena itu meringankan tugas saya menghibur orang.
Karena buat saya ya karirmu, karirku, rezekiku. Nggak akan ketuker. Dan percayalah saya nggak akan berusaha mengambil rezeki orang lain, buat saya enggak. Makanya saya juga sangat membatasi bahwa sampai sekarang pun banyak yang mungkin waktu itu tak ada ya. Kok calon tuh nggak pernah ini anaknya istrinya diajak ke dunia entertain. Buat saya bukan tipe orang seperti itu. Kalau bisa, kalau mau sebenarnya bisa memaksakan itu. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Saya tidak mau memaksakan bahkan anak saya pun untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan. Dengan akses Cak Lontong, ketenaran Cak Lontong tuh bisa menitipkan anaknya Cak Lontong dimanapun mereka pengen sebenarnya. Kan karena pasti temen, pasti kenal, oh ini anaknya Cak Lontong, titipinnya di sini. Pasti kan itu bisa Cak Nggak Lontong. usah jauh-jauh, saya seret ke entertain kan juga bisa. Ketika ya kan lumrah lah kita memanfaatkan momen-momen di mana popularitas kita pada level yang cukup tinggi, kemudian mengajak keluarga, nah itu hal yang lumrah, yang wajar. Tapi buat saya bukan seperti itu cara, karena kita ini di entertain itu berkarya. Dan itu ya yang bisa diterima dan dianggap sebagai karya yang menghibur orang lain. Ketika saya sudah mengajak, memaksa, itu kan sudah bukan karya lagi itu. Itu kan sebuah hal yang menurut saya memaksakan sesuatu itu bukan karya. Cuman kan Kak Eko katakanlah tidak. Kak Eko lagi, Cak Lontong. Saya jadi ada Cak Eko apa ya di belakangnya? Atau Asli, mungkin ini sebenarnya jadwalnya Cak Eko yang di interview. Iya. Enggak ya? Emang ada manajer Kompas TV namanya Cak Eko. Ya karena Rosi sering ketemu Cak Eko daripada saya jadi. Cak Lontong, tuh kan gue jadi lupa pertanyaannya apa. Tanya Cak Eko dulu kali. Tanya apa? Mungkin yang tahu Cak Eko. Cak Lontong tadi, dengan aksesnya Cak Lontong, sebenarnya katakan Cak Lontong bilang jangan. Dunia entertainment ini kan adalah dunia kreatif, dunia kreasi. Jadi jangan cuman sekedar ngajak anak gitu. Tapi kan di tempat lain misalnya, Cak Lontong bisa tinggal telepon, anakku mau masuk di situ, kan bisa kan. Tapi itu kenapa nggak dilakukan Cak Lontong? Jadi gini, ini aku cerita ya, anakku itu yang pertama itu kuliah di dulu ambilnya hukum internasional di Surabaya kuliah. Kemudian dia lulus, dia tuh dari dulu, dari SMP SMA itu memang pengen punya cita-cita diplomat. Dia pengen jadi diplomat. Makanya dia ambil kuliah hukum, terus internasional gitu kan. Ini ketika dia lulus pertama ikut tes itu, dia ambil di Kementerian Luar Negeri. Dan itu kan standarnya kan memang tinggi kan. Nggak gampang. Nah, itu sudah pada tahap akhirnya saya ikutin aja.